Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pak Tama cukup kecewa dengan sikap Biru yang notabene sebagai suami tidak bisa menahan jarinya untuk mengontrol diri. Sekalipun mereka menginginkan kehidupan anaknya untuk rukun dan bersatu, kalau Biru bersikap kurang ajar terhadap putrinya, jelas seorang ayah marah. Biru, Romo tidak tahu lagi harus bersikap seperti apa. Yang jelas selama kasus ini belum bisa kamu bereskan, lebih baik kalian tinggal terpisah dulu. Romo menyayangkan hal itu. Tapi Romo cukup kecewa dengan keteledoran kamu menyimpan foto itu. Tidak hanya mencoreng nama baik kalian sendiri, terutama jelas pihak anak Romo. Jadi sebaiknya kalian saling memahami hati kalian masing-masing. Sampai adanya kasus ini bersih dan tuntas, baru kamu bisa menemui Romo. Pak Tama jelas sakit hati. Begitu pula dengan Bu Tami, sebagai seorang ibu prihatin dengan kasus yang menimpa putrinya. Sementara keluarga Biru berjanji untuk segera menuntaskan masalah ini. Mereka akan menyewa ahli IT untuk menghilangkan atau melenyapkan semua foto yang beredar. Biru dan Inggit hanya terdiam, tak berani menyela apapun keputusan para orang tua mereka. Jelas Biru merasa keberatan dengan sikap Romo. Namun lagi-lagi karena kesalahannya, pria itu harus bisa menahan diri sampai membuktikan semuanya. Romo, tolong jangan pisahkan kami. Kami akan melewati ini bersama. Biru berjanji untuk tidak membuat Inggit dalam masalah atau kesusahan. Mohonnya sendu. Maaf nak Biru, kamu hanya boleh menjemput putri Romo kembali setelah kamu bisa membuktikan semuanya dan kasus ini lenyap. Mata pria itu mengembun, menyesal untuk hal-hal yang telah lalu. Rasa itu semakin perih kala mendapati kekecewaan seorang ayah terhadap dirinya. Untuk pertama kalinya Biru menyesal dan menangis mengakui kesalahannya tempo dulu. Jaga dirimu baik-baik, Git. Aku pasti akan menjemputmu kembali. Kita akan lulus bersama-sama. Aku berjanji tidak ada sanksi untukmu. Kalaupun dihukum, seharusnya aku. Karena aku yang menciptakan foto itu. Biru berkaca-kaca melepas kepergian Inggit untuk dibawa pulang ke rumah Romo. Hatinya merongrong luka. Sabar nak, kamu bisa melewatinya. Tunjukkan pada kami kamu sudah berubah. Maafkan papa dan mamamu yang tidak bisa membimbingmu menjadi orang tua yang baik. Mungkin karena kesibukan papa kamu menjadi begini. Pak Rasdan menepuk pundak putranya, berusaha menguatkan anak mereka. Ia salah, namun bukan berarti harus menghakimi begitu saja. Anak itu patut untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Biru menangis sesegukan di pangkuan mamanya. Ia meminta maaf pada kedua orang tuanya. Ia juga selama ini pernah berbuat banyak salah dengan Inggit. Biru mengakui semuanya di depan orang tua mereka. Namun pria itu juga menegaskan kalau ia sangat mencintai istrinya saat ini dan sedang proses memperbaikinya. Semangat itu hilang begitu saja, walaupun ia telah kembali ke rumah mewahnya. Ya, Mama Diana mengizinkan putranya yang terpuruk untuk tinggal bersamanya. Namun Biru tidak menampakkan raut bahagia. Wajahnya begitu mendung. Raut kesedihan jelas tergambar jelas di sana. Bahkan seharian mengurung diri di kamar. Baru beberapa jam terpisah dengan istrinya, rasa rindu itu semakin menyiksa. Hal yang sama juga dirasakan Inggit. Walaupun sempat sakit hati dan marah, namun gadis itu sudah mulai nyaman hidup bersamanya. Ada rasa yang hilang saat berjauhan. Kamar yang selalu ia rindukan kala ditinggalkan sejak tinggal bersama Biru, tak lagi bisa menghangatkan dan memberi rasa nyaman. Keduanya saling memeluk guling mereka, merasakan rindu yang sama. Malam semakin larut, Biru yang sedari tadi sudah gelisah, akhirnya memberanikan diri untuk menelponnya. Pria itu melakukan panggilan video call. Malam sayang, aku rindu, sapa Biru di seberang sana begitu panggilan terhubung. Belum tidur, istirahat. Al, kamu harus bisa meyakinkan Romo untuk bisa menjemputku. Iya, aku akan segera membuktikan kebenarannya. Kamu juga belum tidur. Apa kamu juga merasakan hal yang sama? Aku tidak bisa tidur. Aku merindukanmu sayang, aku kangen.
Ya Allah, ini belum genap sehari, kenapa begitu berat? Inggit hanya menimpali dengan senyuman. Setidaknya dengan masih berkomunikasi lewat telepon, mereka masih bisa melepas rindu walau tak bisa bertemu. Jangan dimatiin, biarkan ponsel ini tetap menyala. Aku ingin menemanimu tidur. Inggit mengangguk. Cukup lama mereka mengobrol menyuarakan kesedihan dan kegalauan hatinya saat terpisah oleh jarak dan waktu, sampai keduanya terlelap menyambangi mimpi bersama. Keesokan paginya, Biru terjaga dan ia menyadari kehampaan yang begitu nyata. Biasanya ia akan menemukan seseorang di sampingnya yang belakangan ini begitu manis untuk dipandang. Muka bantalnya yang imut terngiang jelas di kepalanya. Sekilas ia tersenyum, lalu menyambar ponselnya yang terdampar di pinggiran ranjang. Niat hati menghubungi perempuan yang berstatus istrinya itu, urung sebab ponselnya mati. Mungkin kehabisan daya saat semalam melakukan panggilan bersamanya. Segera Biru bergegas mandi. Jadwal hari ini cukup penuh diagendakan, mulai dari penyelidikan dan pengintaian terhadap seseorang. Dibantu dua sahabatnya, Waluyo dan Suloyo, yang selalu setia mendampinginya dalam suka maupun duka. Jangan lupakan Ares, dia adalah garda terdepan yang meyakinkan pihak kampus untuk segera menutup kasus ini, tentu saja dengan wewenang ayahnya. Sejauh yang mereka bisa, semua membantu. Hari ini mereka mengadakan pertemuan bersama di Hugo Cafe, salah satu tempat hiburan yang berbentuk kafe, dan diskotik itu tujuan utama trio Bosi dan Ares, tempat yang diprediksi sering dikunjungi Hilda. Gue bakalan mengambil bukti dengan sidik jari, tapi masalahnya kita cukup kerepotan karena harus melibatkan semua mahasiswa kampus ini. Tentu saja itu tidak mudah. Kita harus mengambil semua data mahasiswa untuk mengetahui detailnya. Orang yang memasang gambar-gambar itu sudah pasti orang yang bekerja sama dengan penyebaran di internet. Kita harus bergerak cepat. Untuk sementara, kita mencari bukti yang paling natural dulu. Gue udah ngode orang suruhan papa. Yang pertama, foto itu harus segera dilenyapkan dari bumi. Tidak boleh ada satupun yang tersisa. Ini menjadi pukulan terberat untuk Inggit sebagai korban. Dan gue adalah orang pertama yang terdampak kehancuran. Bahkan sekarang kita dihukum untuk tidak boleh bertemu. Curhat Biru sendu. Kedua sahabatnya memberikan semangat untuk Biru. Ares masih tenang mengamati. Gue gak tahu ini karma atau apa buat lo. Tapi kalau sampai perpisahan lo menjadi nyata, jangan salahkan untuk gue berjuang dengan cinta. Ucap pria itu cukup yakin. Biru yang tengah terpuruk menyorot tak percaya. Ia sadar ada cinta lain yang lebih besar dari seorang pria yang juga mengagumi istrinya. Izinkan gue membuktikan dulu. Kalau memang skenario Tuhan berbeda dengan ekspektasi yang ada, gue harap lo adalah orang yang cukup sportif dalam menjalani hidup. Ucapnya mantap, walaupun tersimpan gurat cemas yang besar. Biru yakin Ares hanya ingin menjadi second lead jika dia benar-benar tumbang. Gue yakin dalang dibalik semua ini adalah Hilda. Gue tidak pernah membagi dengan siapapun foto tersebut. Namun perempuan itu pernah meminjam laptop gue. Dan waktu itu cukup lama dia menguasai laptop gue. Password juga belum gue ganti. Dan salah satu orang yang tahu cuma Hilda. Terang Biru yakin. Lo punya ide? Nathan menimpali. Kita harus bisa membuat perempuan itu ngaku dengan sendirinya. Sepertinya kita butuh bantuan Okta. Devan menyumbangkan suaranya. Okta? Apa hubungannya dengan Okta? Okta itu menangani les renang untuk anak-anak. Dan gue pernah lihat om-om yang jalan sama Hilda mengantar putrinya di sana. Waktu itu gue menemani cewek gue jemput ponakan di sana. Itu artinya pria tua itu punya keluarga. Kita ancam saja si Hilda untuk jujur. Kalau tidak, kita laporin tuh ke maminya bocah kecil itu. Pastilah huru-hara tuh. Secara Hilda bermain api dengan pria beristri. Sedikit kejam sih. Namun untuk membalas pada orang yang jahat, kita harus lebih jahat. Iya, setuju. Itu juga bisa membuktikan sanggahan yang paling masuk akal. Agar perempuan itu tidak menuntut gue untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Hilda hamil? Ketiga pria seumuran itu ternganga bersama.
Belum lama ini dia mengaku-ngaku hamil dan minta pertanggungjawaban dari gue. Terang saja itu nggak mungkin. Jelas sudah selama gue nikah sama Inggit, gue nggak pernah kayak begituan. Curhat Biru yakin. Tunggu. Belum pernah kayak gituan setelah menikah dengan Inggit. Apa itu berlaku untuk lo dan juga istri lo? Nathan menyorot penuh selidik, sementara Biru sendiri nampak kebingungan menjawab. Ciah, lo puasa selama 3 bulan. Parah sih, player digostingin, haha. Nathan, Devan, dan juga Ares ngakak bersama. Gak usah ketawa, setan. Seneng banget lihat orang sengsara. Gerutunya kesal. Gue cukup prihatin dengan apa yang menimpa lo, tapi gue lebih prihatin sama Bondan yang kelewat sabar. Lagi-lagi 3 pria berbeda hobi itu tertawa puas. Lo pada mau bantuin gue apa mau jatuhin gue? Pengen ketawain hidup lo. Puas ketiga pria itu mencibir tak berperasaan. Ya Tuhan, dosa apa sih? Punya temen gak berakhlak semua. Keluhnya sendu. Dosa lo banyak. A sampai Z gak bisa kehitung, gak usah mendrama. Kalau lo pada ngeledek mulu, gue pulang aja lah. Lo pada gak prihatin apa? Ini masalah lebih dari serius. Hidup dan mati pernikahan gue, pendidikan dan karir gue dipertaruhkan di sini. Banyak hal yang membuat kita terbuka dan menyadari dengan semua yang telah terjadi. Tuhan menciptakan masalah bukan tanpa solusi, sebab di dalamnya pasti ada hikmah yang tersirat. Lo diuji kayak gini supaya lo sadar seberapa besar lo menghargai seseorang yang ada di samping lo, menjadi tahu cara bersikap yang lebih beraturan dengan mempertimbangkan untung dan ruginya. Lo juga tahu arti cinta yang sesungguhnya, karena dia yang menyayangi tidak akan pernah menyakiti. Jangan bermain dengan hati kalau tidak bisa berkomitmen, karena ada perasaan yang harus dijaga. Tutur Ares bijak. Ya ampun, gue mendadak insaf kalau main sama lo. Besok-besok lagi, gue gak mau mainin cewek lagi. Devan menimpali. Termasuk ghostingin cewek di beranda Instagram. Ada, udah gitu tebar pesona di depan fakultas hukum. Bikin baper cewek orang. Itu lo banget, tuduh Nathan yakin. Bakalan insaf nunggu bulan Maret, jawabnya ambigu. Apa hubungannya Suloyo? Ya bulan Februari masih urakan dulu, nanti bulan depannya insaf, hehe. Sekalian aja tahun depan, keburu wassalam. Astagfirullah, jahatnya jadi orang. Pria itu mengelus dadanya dramatis. Aja bune, pucuk dicinta ulam pun tiba. Target kita datang dengan sendirinya bro, merapat. Nathan berseru girang melihat Hilda yang tengah menjadi perbincangan tiba-tiba muncul di sekitar kafe tempat mereka berdiskusi. Mereka secara diam-diam mengintai, mengikuti gerak-gerik perempuan itu hingga sampai memasuki sebuah private room. Keempat pria itu membututinya.